Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Semua urusan kita Allah berikan kemudahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di konten sebelumnya saya sudah mencoba menganalisa di mana letak kekuatan argumentasi Kiai Haji Imaduddin sehingga beliau itu dengan percaya diri ingin mempertanyakan kepada Sayyid Mahdi Rojai, kenapa Anda mengingkari kaidah Anda sendiri di pembukaan kitab Anda, lalu kok mengisbat nasab Ba'alawi sebagai nasab yang sahih. Maksudnya Kiai Imaduddin itu seharusnya kalau Anda konsisten dengan muqaddimah kitab Anda Al-Muqibun, maka Anda tidak akan mengisbat nasabnya Ba'alawi. Kira-kira kan begitu. Lalu kira-kira, ini kira-kira. Tetapi saya tidak berbicara kira-kira tentang keburukan orang. Jadi bukan ghibah, ini kira-kira ilmu. Ini namanya takdir ya. Takdiran itu maksudnya perkiraan. Daripada kita bicara kira-kira orang buruk, orang jelek, mending kita bicara kira-kira kemana arah hujah ilmu. Daripada kamu tercekoki dengan narasi-narasi memuji orang, tonton konten saya, kamu dicekoki dengan narasi-narasi kitab, walaupun mungkin salah-salah ya. Ya silakan kamu salahkan kalau salah ya. Saya kan sering buka live. Kalau ada yang salah dengan konten saya bisa kamu protes ya. Di mana kira-kira letak kekuatannya argumentasinya Mahdi Rojai ini ketika mengisbat nasab Ba'alawi? Perhatikan, masih di 4 poin metodologi atau cara mengisbat nasab. Kenapa? Karena kita bicara tentang isbat nasab. Isbat itu maksudnya mensahkan. Dari yang 4 itu, saya baca di 1 poin saja. Karena poin kedua, poin ketiga itu bukan nasab jauh. Jadi tidak bicara dengan sadah. Bapak dan anak saja, entah dalam bentuk bayinah kesaksian orang atau ikrar orangnya yang mengatakan sendiri. Yang keempat sudah saya bahas di poin 4 itu kekuatannya Kiai Haji Imaduddin, masalah jilun. Jadi adyalun itu ya nggak ada di Ba'alawi. Kira-kira kan begitu kalau diartikan zaman versi Kiai Imaduddin karena suhrohnya baru. Nah, sekarang kira-kira di mana? Perhatikan, dari cara mengisbat nasab itu ada 4 jalur. Artinya tidak mesti semuanya. 1 pun sudah bisa jadi. Sama dengan 4 pintu. Ini rumah 4 pintu. Nggak mesti kamu masuk dari semua pintu. Nggak, masuk dari 1 pintu sudah masuk kamu namanya. Itu berarti bukan satu dengan yang lain berkaitan. Tapi 1 saja cukup dari 4 pintu. Yang pertama adalah al-awalu ayyuro. Ya, ini bebas kamu mengartikan bagaimana. Ayyuro adalah terlihat. Apa itu yang terlihat? Khottu nasabatin, ada tulisannya ulama nasab, entah manuskrip lah, entah kitab nasab lah ya. Perhatikan catatannya. Persyaratan kitab nasab ini akan berlaku untuk mengisbat nasab orang. Nah, itu poinnya ya. Apa batasan-batasannya? Yang pertama adalah mausukin bihi ya. Berarti nasabah ya, atau kalau dibaca mausukun berarti khotnya itu terpercaya gitu ya. Atau kalau mausukin berarti ulama nasab ini yang terpercaya. Bihi dengan catatan itu. Artinya kokoh. Jadi tidak layak diragukan kebenaran dari catatannya itu. Itu namanya mausuk ya. Kemudian ya'rifu khottahu. Ya dia itu tahu apa yang dia tulis ya. Ya dia menulis dengan ilmu, enggak ngarang, enggak asal-asalan, enggak kira-kira ya. Artinya dia menulis dengan pengetahuan dia ya. 2 berarti ya. Yang pertama mausuk, yang kedua ya'rif, yang ketiga wa yatahaqqaquhu, dan dia sudah mentahqiq itu. Artinya dia sudah mentelaah benar-benar ya. Maka konsekuensinya fahina idin, maka setelah itu, maka seketika itu pula idza syahida khottun nasabatin atau khottun nasabati, apabila ada sebuah kitab ulama nasab bersaksi ya, maksudnya menyebut lah bahasa kita ya, bisyai'in dengan sesuatu, namanya kitab nasab berarti yang disaksikan atau al-masyhud ya tentang nasab, atau tentang fulan anaknya fulan, nggak mungkin kucing kawin toh. Maka apa konsekuensinya? Umilah alaihi, maka ya kitab itu berlaku, artinya sah nasabnya. Perhatikan di sini, Sayyid Mahdi Ar-Rojai tidak menyebut ada persyaratan kitab nasab itu harus katabahu al-mu'asir, harus ditulis oleh yang sezaman, au kana qoriban, atau mendekati. Jadi kan Sayyid Mahdi Rojai hanya menulis bahwasanya nasab itu bisa diisbat selama ada ulama nasab yang mencatat, di mana ulama nasab itu terpercaya, kitabnya juga terpercaya, ditahqiq, artinya kitabnya itu tahqiq dalam, nggak asal-asalan, dan dia menulisnya dengan ilmu. Tidak ada di situ Sayyid Mahdi Rojai menambahkan catatan ayat tubahu al-mu'asir, harus ditulis oleh yang sezaman, tidak ada begitu. Maka berpegang kepada poin yang pertama ini, ya banyak ulama nasab yang menulis nasab Ba'alawi. Wajar saja Sayyid Mahdi itu mengesahkan. Jadi
kata Kiai Imaduddin misalnya dianggap bertentangan dengan teorinya sendiri, iya teori nomor 4, iya, tapi pakai teori nomor 1. Tertulis dalam kitab ulama nasab. Nah, justru sekarang Ki Haji Imaduddin ini yang harus mendatangkan hujah. Kira-kira ulama mana yang mengatakan bahwa ulama nasab yang menulis harus sezaman? Sementara Sayyid Mahdi Rojai ketika membawakan hujah tertulis dalam kitab, tidak ada takyid harus ada ulama penulisnya sezaman. Mulai paham alurnya. Kamu jangan berpikir saya membela siapa, tidak penting. Coba kalau kamu menonton konten orang itu jangan bawa perasaan, jangan bawa kamu menonton yang menurut kamu benar atau yang sesuai dengan pendapat kamu. Enggak, kamu ingin tahu. Kalau namanya ingin tahu, kamu akan terbuka menyimak konten orang. Tapi kalau kamu sudah ingin mendapatkan pembelaan dari konten, jangan nonton konten saya. Konten saya itu membela ini, membela itu, semua saya bela. Karena saya lebih suka kita mencekoki orang-orang dengan bicara tentang ilmu daripada bicara tentang keburukan orang. Oh, Habib ini begini, ngapain? Buruk ya buruk aja. Jadi kita bicara ilmunya saja. Jadi kalau kita pakai bahasa kaidah itu qasdul lafzi ala maqsudil lafzi. Ucapan seseorang itu tergantung kepada yang ngomong. Yang nulis Sayyid Mahdi Rojai. Sayyid Mahdi Rojai tidak memberikan batasan, berarti kan ihtimal. Bisa jadi sezaman, bisa jadi tidak. Lalu maksudnya apa ya? Sayyid Mahdi yang mengatakan, yang berhak berkesimpulan, ya itu tidak perlu sezaman. Saya tidak bilang harus sezaman kok. Kan sesederhana itu ya. Jadi kalau ucapan-ucapan itu yang masih ihtimal, ada kemungkinan diinterpretasikan A, diinterpretasikan B, maka yang ngomong itu yang berhak memaksudkan. Atau maksud dari yang berbicara itu yang dipakai. Seperti saya bilang, saya mau makan nasi. Terus kamu datang bawa nasi goreng, saya nggak mau. Ya nggak ada yang salah. Kenapa? Karena maksud saya bukan nasi goreng, tapi nasi lemak ya, atau nasi uduk ya. Ya nggak ada yang salah. Bahasa saya cuma nasi. Atau saya ngomong saya mau makan nasi goreng, terus kamu bawakan nasi goreng made in Pak Mukidi, saya tolak. Enggak, saya mau nasi goreng yang made in Pak Maman. Sah-sah saja ya. Karena yang berlaku itu maksud saya. Jadi kalau misalnya Sayyid Mahdi Rojai dengan menulis harus ditulis oleh ulama nasab, di mana tulisan itu terpercaya, dia tahqiq, dia tahu apa yang dia tulis, maka sudah sah sebuah nasab kalau ada kitab nasabnya. Lalu ada orang datang, apakah harus sezaman? Saya nggak bilang begitu. Saya baca ada kitab nasab, saya pakai teori saya, benarkan nasab Alawi, ada kitab nasabnya. Apa kitab nasabnya? Banyak. An-Nasabah Ibnu Hajar Al-Haythami nasabah, Az-Zabidi nasabah. Sesederhana itu kan, bahkan ulama-ulama sebelumnya yang dari mulai sebelum yang dua ini ada nasabah. Jadi kalau kita mau bicara ini dari sisi keilmuannya, selalu saya bilang, ini kemungkinan besarnya memang tidak bisa hitam putih. Tidak bisa 1 + 1 2. Ini tidak bisa maktu, tidak bisa secara pasti. Mesti ada ikhtilaf saja nanti. Dengan pendekatan begini hasilnya begini, dengan pendekatan begitu hasilnya begitu. Hatta kita baca kitabnya Sayyid Mahdi Rojai saja, seolah-olah membenarkan teorinya Kiai Imaduddin dengan satu pemahaman. Tapi dengan versi pemahaman lain bisa jadi salah. Teorinya Kiai Haji Imaduddin itu, Sayyid Mahdi tidak pernah mensyaratkan kitabnya harus sezaman. Syarat kitab di situ yang disebut oleh Sayyid Mahdi itu yang pertama cuma mausuk nih. Ya'rif, ya tahakkuk. Kemudian sudah 3 itu. Tidak ada harus muasir, harus sezaman. Justru kalau kita mau angkat-angkat masalah sezaman, ini jarang orang berbicara ya. Saya kira saya mengulang ini sudah 2 kali. Az-Zabidi itu ketika menjelaskan bahwa siapa yang mengatakan Ubaidillah atau Abdullah itu putra Ahmad, Az-Zabidi itu menyebut Mus'ab bin Zubair, menyebut Al-Bukhari, menyebut Sohibun Musajjari Al-Ansab, menyebut Al-Umari bahkan. Lalu apa pemungkasan dari kalimatnya Az-Zabidi itu? Wa kanu min mu'asirihim. Dan mereka ini, atau dia sebut yang terakhir satu ya, wa kana min mu'asirihim. Dan ulama ini adalah sebagian dari ulama yang hidup sezaman dengan Abdullah atau Ubaidillah. Au qoriban minhu. Atau yang mungkin setidaknya lebih dekat lah. Mendekatilah. Kalau bahasanya Kiai Mat, primer sekunder. Jadi Kiai Mat juga punya dasar. Walaupun Az-Zabidi mengatakan itu bukan persyaratan, tetapi untuk mengokohkan hujahnya ketika menyampaikan, sudah ada ulama yang menyebut, bahkan ulama yang semasa. Ya kan logis toh. Ada ulama yang pada waktu itu hidup sudah mengatakan begitu, kan logis kita mengambil kesaksian dari saksi yang ada ya, yang live in-nya di situ gitu ya. Walaupun nggak mesti musyahadah. Dan itu juga bisa mematahkan anggapan bahwa suhrohnya baru. Misalnya ulama di masa Ubaidillah itu sudah memanggil Ubaidillah sebagai sayyid. Artinya ada di situ loh ya. Jadi kalau kita sudah temukan kitabnya, ada yang memanggil sayyid, ya berarti kan sudah dikenal sebagai sayyid atau sebagai suhroh istifadohnya sebagai sadah, pakai teori yang keempat.
Kalau saya melihat alur-alur para Habib ini ketika membantah tulisan Kiai Haji Imaduddin itu, langsung membawa poin sabatnya itu berdasarkan suhrah wal istifadah. Tetapi di satu sisi masih bawa kitab Al-Janadi, Sakhawi, Az-Zabidi, Al-Hitami. Tapi di satu sisi membawakan suhrah. Ya mungkin kitab-kitab ini memang posisinya bukan primernya. Ini sebagai penunjangnya. Kenapa? Karena hujah utamanya adalah suhrah. Artinya memang kalau ulama yang menulis di masanya itu memang mungkin tidak ada. Ya, gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Allahumma hdina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.